Penutupan Selat Hormuz oleh Garda Revolusi Iran yang memicu lonjakan harga minyak dunia dan membuat dunia berada di ambang krisis energi, kembali menyadarkan kita akan satu fakta penting. Meskipun lautan sangat luas, dunia justru sangat bergantung pada beberapa titik laut yang sangat sempit. Dalam geopolitik, titik sempit ini dikenal dengan istilah choke point. Choke point biasanya berupa selat alami yang menjadi jalur pelayaran penting bagi kapal tanker minyak dan kapal kargo yang menghubungkan laut, samudra, bahkan antar benua. Saking pentingnya jalur sempit ini, beberapa negara bahkan sampai membangun selat buatan yang disebut dengan terusan atau kanal untuk mempersingkat perjalanan kapal antar samudra. Namun ketergantungan terhadap jalur sempit ini juga membawa risiko besar. Jika salah satu choke point terganggu saja, dampaknya bisa langsung terasa pada kenaikan harga energi, biaya logistik, hingga stabilitas ekonomi global. Di dunia ini setidaknya ada 7 jalur laut sempit yang memegang peranan sangat vital bagi pergerakan perdagangan global. Menariknya, salah satu jalur paling penting itu justru berada di kawasan kita sendiri. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia berada tepat di salah satu titik strategis tersebut, meskipun potensi ekonominya belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal. Dan inilah 7 jalur laut sempit paling strategis di dunia. Pertama ada Selat Hormuz. Selat Hormuz sering disebut sebagai salah satu jalur laut paling penting di planet ini. Letaknya berada di antara Iran di bagian utara, serta Oman dan Uni Emirat Arab di bagian selatan. Selat ini menjadi satu-satunya pintu keluar dari Teluk Persia menuju Samudra Hindia melalui Teluk Oman. Jika dilihat di peta dunia, ukuran selat ini sebenarnya tidak terlalu besar. Pada titik tersempit, lebarnya hanya sekitar 33 km. Namun, justru di jalur sempit inilah sekitar 20 juta barel minyak mentah melewati setiap hari. Jumlah ini setara dengan hampir 20% konsumsi minyak dunia atau sekitar 1 dari setiap 5 barel minyak yang digunakan di seluruh planet. Alasan mengapa begitu banyak minyak harus melewati Selat Hormuz sangat berkaitan dengan geografi energi dunia. Sebagian besar cadangan minyak terbesar di planet ini berada di kawasan Teluk Persia. Negara-negara seperti Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab memiliki ladang minyak raksasa yang berada di sekitar teluk tersebut. Minyak dari ladang-ladang ini kemudian dialirkan menuju terminal ekspor dan kilang besar yang berada di pesisir Teluk Persia. Dari pelabuhan inilah, kapal tanker raksasa mengangkut minyak menuju pasar global di Asia, Eropa, dan Amerika. Karena hampir semua pelabuhan ekspor utama berada di dalam Teluk Persia, maka kapal tanker harus keluar melalui satu jalur sempit yang sama. Jalur itu adalah Selat Hormuz. Sebenarnya beberapa negara telah mencoba membangun jalur alternatif melalui pipa darat. Misalnya Arab Saudi memiliki pipa minyak yang mengalir ke Laut Merah dan Uni Emirat Arab memiliki pipa yang menuju Laut Arab. Namun kapasitas pipa ini jauh lebih kecil dibandingkan volume minyak yang harus diekspor setiap hari. Sebagian besar perdagangan energi dunia tetap bergantung pada kapal tanker besar yang harus melewati Selat Hormuz. Karena itulah, setiap ketegangan di kawasan ini langsung membuat pasar energi global bergejolak. Dan dalam beberapa hari terakhir, situasi di Selat Hormuz benar-benar berada dalam kondisi sangat tegang. Sejak 1 Maret 2026, Garda Revolusi Iran dilaporkan menutup jalur pelayaran di selat ini sebagai bagian dari eskalasi konflik di Timur Tengah. Beberapa insiden militer terjadi hanya dalam hitungan hari. Setidaknya 3 kapal tanker dilaporkan diserang oleh militer Iran ketika mencoba melintasi selat tersebut. Beberapa laporan internasional bahkan menyebutkan bahwa jumlah kapal yang mengalami kerusakan atau gangguan di wilayah ini bisa mencapai 5 kapal tanker. Salah satu kapal yang berhasil diidentifikasi adalah kapal tanker Skylight berbendera Palau. Kapal tersebut dihantam proyektil sekitar 5 mil laut di utara pelabuhan Hasab di Oman dan menyebabkan beberapa awak kapal terluka. Media pemerintah Iran juga melaporkan bahwa 1 kapal tanker minyak dilaporkan tenggelam setelah ditembak ketika mencoba melintasi selat selama blokade berlangsung. Akibat situasi ini, jalur pelayaran global langsung mengalami gangguan besar. Lebih dari 700 kapal tanker kini tertahan di sekitar pintu masuk Selat Hormuz karena risiko keamanan yang sangat tinggi. Dampaknya segera terasa di pasar energi dunia.
Harga minyak mentah melonjak tajam karena pasar khawatir pasokan energi global akan terganggu. Beberapa analis bahkan memperingatkan bahwa dalam skenario ekstrim, harga minyak bisa menembus $200 per barel jika jalur ini benar-benar terputus. Situasi ini menunjukkan satu fakta penting tentang dunia modern. Meskipun lautan terlihat sangat luas, perdagangan energi global ternyata sangat bergantung pada beberapa jalur laut sempit yang sangat strategis. Kedua, kita beralih ke terusan Suez. Jalur air buatan manusia yang terletak di Mesir ini sering dianggap sebagai salah satu proyek teknik paling berpengaruh dalam sejarah perdagangan dunia. Terusan ini menghubungkan Laut Mediterania dengan Laut Merah, sehingga kapal yang berlayar dari Eropa menuju Asia tidak perlu lagi memutari seluruh benua Afrika. Sebelum terusan Suez dibuka pada tahun 1869, perjalanan kapal dari Eropa menuju Asia jauh lebih panjang dan melelahkan. Kapal-kapal dagang dari Eropa harus berlayar menyusuri pantai barat Afrika, kemudian memutari ujung selatan benua tersebut melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Perjalanan ini bisa memakan waktu berbulan-bulan, tergantung cuaca dan kondisi laut. Setelah melewati Tanjung Harapan, kapal-kapal tersebut baru bisa melanjutkan perjalanan menuju berbagai wilayah di Asia. Sebagian kapal menuju Timur Tengah dan Jazirah Arab untuk berdagang rempah, tekstil, dan barang-barang dari jalur perdagangan kuno. Sebagian lainnya berlayar menuju India yang sejak lama dikenal sebagai pusat perdagangan rempah, kapas, dan batu permata. Sementara itu, banyak kapal Eropa juga melanjutkan perjalanan lebih jauh ke Asia Tenggara, terutama ke wilayah Nusantara yang pada masa itu menjadi sumber rempah-rempah paling berharga di dunia seperti lada, cengkeh, dan pala. Dengan hadirnya terusan Suez, rute perdagangan antara Asia dan Eropa menjadi jauh lebih efisien. Sebagai gambaran, perjalanan kapal dari Singapura menuju Rotterdam di Belanda melalui terusan Suez menempuh jarak sekitar 15.300 km. Namun, jika jalur ini tidak digunakan dan kapal harus memutar melalui Cape of Good Hope di Afrika Selatan, jaraknya meningkat menjadi sekitar 21.800 km. Artinya, kapal harus menempuh tambahan lebih dari 6.500 km perjalanan. Waktu pelayaran juga bertambah sekitar 10 hingga 15 hari lebih lama dibandingkan rute melalui terusan Suez. Secara biaya, terusan Suez bisa menghemat perjalanan sekitar 6 hingga 9 miliar rupiah untuk satu kapal dalam satu perjalanan. Karena itulah, terusan Suez menjadi salah satu jalur perdagangan paling penting di dunia. Kanal sepanjang sekitar 193 km ini mampu menghemat ribuan kilometer perjalanan kapal-kapal dagang yang menghubungkan Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Diperkirakan sekitar 12 hingga 15% perdagangan dunia melewati kanal ini setiap tahun. Bahkan sekitar 30% perdagangan kontainer global juga melintas melalui jalur ini. Setiap tahun sekitar 17.000 hingga 19.000 kapal melewati terusan Suez, atau rata-rata hampir 50 kapal setiap hari. Namun, jalur penting ini juga sangat rentan terhadap gangguan. Salah satu contoh paling terkenal terjadi pada tahun 2021 ketika kapal kontainer raksasa Ever Given tersangkut di kanal ini. Kapal sepanjang hampir 400 meter tersebut menutup jalur pelayaran selama 6 hari dan menyebabkan ratusan kapal terjebak di kedua sisi kanal. Kerugian ekonomi global saat itu diperkirakan mencapai hingga 10 miliar dolar per hari, atau sekitar 160 triliun rupiah setiap hari karena perdagangan dunia terhambat. Dalam beberapa waktu terakhir, kawasan Laut Merah juga kembali menjadi wilayah yang penuh ketegangan. Serangan terhadap kapal dagang di wilayah tersebut membuat banyak perusahaan pelayaran mempertimbangkan ulang penggunaan jalur terusan Suez. Akibat meningkatnya risiko keamanan, sebagian kapal memilih memutar melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan meskipun harus menempuh perjalanan yang jauh lebih panjang. Situasi ini menunjukkan satu fakta penting tentang perdagangan dunia. Hanya sebuah kanal sepanjang kurang dari 200 km tetapi mampu menghemat ribuan kilometer perjalanan kapal dan miliaran rupiah biaya logistik dalam setiap pelayaran. Ketiga, kita beralih ke Selat Malaka.
Jalur laut yang mungkin terlihat biasa di peta, tetapi sebenarnya merupakan salah satu nadi perdagangan paling penting di dunia. Selat ini berada di antara Pulau Sumatera di Indonesia dan Semenanjung Malaysia, memanjang hingga wilayah Singapura dan menjadi penghubung langsung antara Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan yang menuju Samudra Pasifik. Menariknya, jalur laut tersibuk di dunia ini berada tepat di kawasan Asia Tenggara, bahkan sebagian besar berada di wilayah kedaulatan Indonesia. Panjang Selat Malaka mencapai sekitar 930 km. Namun, pada titik tersempitnya, dekat Singapura, lebarnya hanya sekitar 2,8 km. Jalur yang sangat sempit ini setiap hari harus dilalui oleh ratusan kapal dari berbagai penjuru dunia. Sejak berabad-abad lalu, Selat Malaka sudah menjadi jalur perdagangan yang sangat strategis. Pada masa kerajaan maritim seperti Sriwijaya hingga Kesultanan Malaka, jalur ini menjadi penghubung utama perdagangan antara India, Timur Tengah, dan Tiongkok. Kapal-kapal dagang dari berbagai peradaban singgah di kawasan ini untuk berdagang rempah, sutra, hingga logam mulia. Memasuki era modern, peran Selat Malaka justru semakin besar. Diperkirakan sekitar 90.000 hingga 120.000 kapal melintas di selat ini setiap tahun. Artinya, hampir 300 kapal melewati jalur ini setiap hari. Kapal-kapal tersebut membawa berbagai komoditas penting, mulai dari minyak mentah, gas alam cair, hingga barang industri dari pabrik-pabrik Asia. Sekitar 25 hingga 30% perdagangan dunia melewati jalur sempit ini. Nilai barang yang melintas melalui Selat Malaka bahkan diperkirakan mencapai sekitar 3,5 triliun dolar setiap tahun. Selain perdagangan barang, selat ini juga menjadi jalur energi yang sangat penting bagi Asia. Sekitar 24 juta barel minyak dan gas melewati Selat Malaka setiap hari. Sebagian besar energi ini berasal dari Timur Tengah dan dikirim menuju negara-negara industri di Asia Timur seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Cina sendiri sangat bergantung pada jalur ini. Diperkirakan sekitar 80% impor minyak Cina harus melewati Selat Malaka sebelum mencapai pelabuhan industrinya. Karena ketergantungan yang sangat besar ini, para analis geopolitik bahkan menyebutnya sebagai Malaka Dilema, yaitu kerentanan ekonomi besar jika jalur ini terganggu. Namun, ada satu fakta menarik sekaligus ironis. Meskipun sebagian besar jalur Selat Malaka berada di wilayah Indonesia, manfaat ekonomi terbesar justru dinikmati oleh negara tetangga. Singapura menjadi penerima manfaat terbesar dari jalur perdagangan ini. Negara kecil tersebut berhasil membangun ekosistem maritim yang sangat kuat, mulai dari pelabuhan transshipment, pengisian bahan bakar kapal, perawatan kapal, hingga jasa keuangan dan asuransi maritim. Sektor transportasi dan logistik bahkan menyumbang sekitar 10% dari PDB Singapura yang turut mendorong PDB per kapitanya mencapai sekitar 90.700 dolar pada tahun 2025. Malaysia juga berhasil memanfaatkan selat ini melalui pengembangan pelabuhan besar seperti Port Klang dan Pelabuhan Tanjung Pelepas yang menjadi pusat pergerakan peti kemas regional. Sementara itu, Indonesia yang memiliki garis pantai terpanjang di Selat Malaka justru baru mulai mengoptimalkan potensi ekonominya. Padahal, nilai potensi ekonomi dari jasa pelayaran di kawasan ini diperkirakan bisa mencapai sekitar 360 triliun rupiah per tahun. Fakta ini menunjukkan bahwa Selat Malaka bukan hanya jalur perdagangan global, tetapi juga panggung persaingan ekonomi antar negara di kawasan Asia Tenggara. Sebuah selat yang lebarnya hanya beberapa kilometer, namun sejak ratusan tahun lalu telah menentukan arus perdagangan dunia. Keempat, kita menuju Amerika Tengah, ke sebuah tempat di mana manusia benar-benar mengubah peta perdagangan dunia. Disinilah terusan Panama berada, sebuah kanal buatan sepanjang sekitar 82 km yang menghubungkan Samudra Atlantik dengan Samudra Pasifik. Sebelum kanal ini dibangun, kapal yang ingin berlayar dari pantai timur Amerika menuju pantai barat harus memutari seluruh benua Amerika Selatan melalui Tanjung Horn. Jalur tersebut sangat panjang dan berbahaya karena terkenal dengan badai besar dan arus laut yang kuat.
Dengan hadirnya terusan Panama pada tahun 1914, perjalanan laut antar samudra menjadi jauh lebih singkat. Sebagai contoh, perjalanan kapal dari New York menuju San Francisco yang sebelumnya harus menempuh sekitar 22.500 km jika memutari Amerika Selatan, kini hanya sekitar 9.500 km melalui kanal ini. Artinya, kanal ini mampu menghemat sekitar 13.000 km perjalanan laut. Selain itu, waktu pelayaran juga dapat dipangkas hingga 2-3 minggu lebih cepat. Karena efisiensi yang luar biasa ini, terusan Panama segera menjadi salah satu jalur perdagangan paling penting di dunia. Setiap tahun, sekitar 13.000 hingga 14.000 kapal melewati kanal ini, membawa berbagai komoditas penting seperti minyak, gas alam cair, mobil, gandum, hingga barang manufaktur dari berbagai negara. Diperkirakan sekitar 5-6% perdagangan dunia melewati kanal ini setiap tahun. Nilai barang yang melintasi terusan Panama bahkan mencapai ratusan miliar dolar setiap tahunnya. Yang membuat kanal ini unik adalah sistem navigasinya. Berbeda dengan terusan Suez yang datar, terusan Panama menggunakan sistem pintu air raksasa atau lock system. Kapal harus naik dan turun melalui serangkaian kolam air besar untuk melewati perbedaan ketinggian daratan Panama. Dalam prosesnya, kapal akan dinaikkan hingga sekitar 26 meter di atas permukaan laut sebelum kemudian diturunkan kembali ke sisi samudra lainnya. Pada tahun 2016, kanal ini diperluas agar kapal-kapal yang jauh lebih besar dapat melintas. Kapal generasi baru ini dikenal dengan sebutan Neo Panamax, yang mampu membawa kontainer dalam jumlah jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Namun dalam beberapa tahun terakhir, terusan Panama menghadapi tantangan baru. Kanal ini sangat bergantung pada air tawar dari danau buatan yang digunakan untuk mengoperasikan sistem pintu airnya. Ketika terjadi kekeringan akibat perubahan iklim dan fenomena El Niño, jumlah kapal yang bisa melewati kanal harus dikurangi. Akibatnya, antrean kapal meningkat dan banyak perusahaan pelayaran terpaksa mencari jalur alternatif. Kelima, kita beralih ke Selat Gibraltar. Sebuah jalur laut sempit yang selama ribuan tahun telah menjadi gerbang antara dua dunia, yaitu Eropa dan Afrika. Selat ini terletak di antara Spanyol di benua Eropa dan Maroko di benua Afrika, dan menjadi penghubung langsung antara Samudra Atlantik dan Laut Mediterania. Secara geografis, Selat Gibraltar sebenarnya tidak terlalu lebar. Pada titik tersempitnya, jaraknya hanya sekitar 14 km. Namun justru di jalur sempit inilah ribuan kapal dari seluruh dunia harus melewati setiap tahun. Diperkirakan sekitar 100.000 kapal melintas di selat ini setiap tahun, atau hampir 300 kapal setiap hari. Bagi perdagangan global, Selat Gibraltar memiliki peran yang sangat penting. Selat ini merupakan satu-satunya pintu masuk menuju Laut Mediterania dari Samudra Atlantik. Artinya, hampir semua kapal yang ingin berlayar menuju negara-negara di sekitar Laut Mediterania, termasuk menuju terusan Suez dan Asia, harus melewati jalur ini terlebih dahulu. Sejak zaman kuno, selat ini sudah dianggap sebagai wilayah yang sangat strategis. Bangsa Yunani kuno bahkan menyebut wilayah ini sebagai Pillars of Hercules atau Pilar Hercules. Dalam mitologi mereka, tempat ini dianggap sebagai batas dunia yang dikenal manusia pada masa itu. Selama berabad-abad, berbagai kekuatan besar berusaha menguasai wilayah ini. Kekaisaran Romawi, kerajaan-kerajaan Islam di Afrika Utara, hingga kekuatan kolonial Eropa, semuanya memahami bahwa siapa yang menguasai Selat Gibraltar memiliki pengaruh besar terhadap jalur perdagangan Laut Mediterania. Hingga hari ini, nilai strategis tersebut masih sangat terasa. Di sisi utara selat terdapat wilayah Gibraltar yang hingga sekarang masih menjadi teritori Inggris, meskipun secara geografis berada di ujung selatan Spanyol. Wilayah kecil ini menjadi salah satu pangkalan militer penting yang mengawasi lalu lintas kapal di selat tersebut. Selain perdagangan, selat ini juga memiliki peran penting dalam sistem energi dunia. Banyak kapal tanker yang membawa minyak dari Afrika Utara dan Timur Tengah menuju pasar Eropa harus melewati jalur ini saat keluar atau masuk dari Laut Mediterania. Karena posisinya yang sangat vital, Selat Gibraltar juga menjadi salah satu jalur patroli militer dan keamanan laut yang penting bagi negara-negara NATO.
Keenam, kita menuju sebuah jalur laut yang tidak hanya penting bagi perdagangan dunia, tetapi juga menjadi garis pemisah antara dua benua. Inilah Selat Bosporus dan Selat Dardanelles, yang bersama-sama dikenal sebagai Turkish Straits. Rangkaian selat ini menghubungkan Laut Hitam dengan Laut Mediterania melalui Laut Marmara. Artinya seluruh kapal dari negara-negara di sekitar Laut Hitam harus melewati jalur ini jika ingin berdagang dengan dunia internasional. Selat Bosporus sendiri memiliki keunikan yang jarang ditemukan di tempat lain di dunia. Selat ini berada tepat di kota Istanbul dan secara harfiah membelah kota tersebut menjadi dua bagian, yaitu benua Eropa di satu sisi dan benua Asia di sisi lainnya. Panjangnya sekitar 31 km, namun pada titik tersempitnya lebarnya hanya sekitar 700 meter. Jalur sempit ini setiap hari harus dilalui oleh kapal-kapal besar yang membawa berbagai komoditas penting dari kawasan Laut Hitam menuju pasar global. Diperkirakan sekitar 40.000 hingga 50.000 kapal melewati Bosporus setiap tahun. Artinya, lebih dari 100 kapal melintas setiap hari melalui jalur sempit yang dipenuhi tikungan tajam dan arus laut yang kuat. Selain perdagangan barang, jalur ini juga memiliki peran penting dalam perdagangan energi. Sekitar 3 juta barel minyak per hari melewati Turkish Straits, sebagian besar berasal dari negara-negara di kawasan Laut Hitam seperti Rusia dan Kazakhstan. Namun, nilai strategis selat ini tidak hanya terletak pada perdagangan. Sejak tahun 1936, jalur ini diatur oleh Perjanjian Montreux yang memberikan Turki kendali atas lalu lintas kapal militer yang melewati selat tersebut. Perjanjian ini membuat Turkish Straits menjadi salah satu titik paling sensitif dalam geopolitik dunia. Ketika terjadi konflik di kawasan Laut Hitam, seperti perang antara Rusia dan Ukraina, peran selat ini menjadi sangat penting karena Turki dapat membatasi akses kapal perang yang ingin memasuki kawasan tersebut. Ketujuh, kita beralih ke Selat Bab el-Mandeb. Sebuah jalur laut yang namanya sendiri sudah terdengar dramatis. Dalam bahasa Arab, Bab el-Mandeb berarti gerbang air mata. Nama ini sudah digunakan sejak zaman pelayaran kuno karena perairan di kawasan ini sering dianggap berbahaya bagi kapal yang melintas. Selat ini terletak di antara Yaman di Semenanjung Arab dan negara-negara di tanduk Afrika seperti Djibouti dan Eritrea. Disinilah Laut Merah bertemu dengan Teluk Aden yang kemudian terhubung langsung dengan Samudra Hindia. Secara geografis, Selat Bab el-Mandeb memiliki peran yang sangat penting. Selat ini merupakan pintu masuk selatan menuju terusan Suez. Artinya, hampir semua kapal yang ingin berlayar dari Asia menuju Eropa melalui terusan Suez harus melewati selat ini terlebih dahulu. Pada titik tersempitnya, lebar selat ini hanya sekitar 26 km. Namun, setiap hari, jutaan barel minyak dan berbagai komoditas penting melewati jalur sempit ini. Diperkirakan sekitar 8,6 juta barel minyak melintasi Selat Bab el-Mandeb setiap hari. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 8 hingga 9% perdagangan minyak laut dunia. Selain minyak, jalur ini juga dilalui oleh gas alam cair, serta berbagai barang industri yang bergerak antara Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Karena perannya yang sangat vital, selat ini juga menjadi salah satu titik paling sensitif dalam geopolitik global. Kawasan di sekitarnya sering dilanda konflik, mulai dari perang di Yaman hingga ancaman pembajakan laut di wilayah Somalia. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan terjadi serangan terhadap kapal dagang di wilayah Laut Merah yang membuat sebagian perusahaan pelayaran menghindari jalur ini. Ketika risiko keamanan meningkat, banyak kapal terpaksa memutar jauh melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan. 7 jalur laut sempit ini menunjukkan satu hal penting. Meskipun lautan terlihat luas dan tak terbatas, perdagangan dunia ternyata sangat bergantung pada beberapa titik kecil yang menentukan pergerakan energi, barang, dan ekonomi global. Jika salah satu jalur ini terganggu saja, dampaknya bisa langsung terasa di seluruh dunia. Mulai dari kenaikan harga energi, gangguan rantai pasokan, hingga krisis ekonomi global. Dan menariknya, Indonesia sebagai negara kepulauan ternyata berada tepat di salah satu jalur strategis tersebut. Menurut kamu, jalur mana yang paling penting bagi dunia saat ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jika kamu suka video seperti ini, jangan lupa subscribe
karena kita akan terus membahas berbagai fenomena geopolitik, geografi, dan misteri dunia yang jarang dibahas. Sampai jumpa di video berikutnya.